Terima kasih Jurnal Security. Selamat sore, saya buka masker. Kita bincang-bincang sore sambil ngopi. Kebetulan saya ditemenin oleh sekjen saya, Pak Surya Wisesa. Selamat sore. Selamat sore semuanya, para pemirsa dari Jurnal Security. Kita ngobrol santai saja sambil ngopi sore, menanggapi bagaimana hiruk pikuknya tentang seragam Satpam. Ini menjadi sebuah trending topic, di semua media dibahas, di TV juga dibahas. Nah, kami dari PPP Abu Dhabi itu ingin ikut memperjelas sebetulnya bagaimana sih tentang seragam Satpam itu. Yang kita ketahui bersama bahwa usia Satpam itu 40 tahun, waktu itu tahun 2020. Nah, ulang tahun Satpam yang ke-40 itu ada kado terindah dari Polri dengan lahirnya PP nomor 4 tahun 2020, bahwa Satpam diakui sebagai profesi Satpam di Perpol nomor 4 tahun 2020. Bersamaan dengan pengakuan Satpam sebagai profesi, Satpam juga disamakan bajunya dengan Polri dengan gradasi 20%. Coklat lebih muda untuk bajunya, 20%, celananya coklat tua. Tentunya ini dengan landasan saat itu adalah kedekatan emosional antara Polri dan Satpam. Yang kedua, pemolisian di masyarakat supaya jumlah lebih banyak, membantu peran Polri. Dan sekaligus pengakuan terhadap profesi Satpam. Nah, namun di tengah perjalanan dari tahun 2020 itu kami berjuang. Abu Dhabi itu ikut membantu mensosialisasikan dan meyakinkan pihak Polri juga. Dibantu oleh Ketua BPD Jawa Timur, Pak Rudi. Kami memperagakan bagaimana seragam coklat, waktu itu ada Rakernis ya, Baharkam di Porong. Kami menginisiasi membuat seragam untuk penampilan Satpam yang pertama. Dan diakui oleh jajaran Baharkam saat itu luar biasa setuju. Nah, setelah Perpol jadi, tenggang waktu 1 tahun untuk pelaksanaan perubahan dari putih biru kepada coklat muda dan coklat tua. Nah, perjalanan dari tahun 2020 sampai awal 2021 mulailah seragam Satpam dilaksanakan karena Perpol itu sosialisasi 1 tahun. Hanya dari tahun 2021 selama sosialisasi itu ya kita bisa mengerti. Ada rasa kebanggaan dari Satpam dengan berubah baju mirip Polri. Istilah kerennya ada euforia. Ditunjukkanlah euforia itu apalagi didukung dengan sosial media. Nah, disitulah mulai muncul penyimpangan menggunakan seragam coklat itu. Saya yakin setelah kita telisik lebih lanjut, lebih jauh, banyak penyimpangan itu dilakukan justru bukan oleh Satpam yang terdidik. Justru banyak dilakukan oleh mereka yang mengaku Satpam atau Satkamling dengan atribut-atribut yang berlebihan dari Polri. Satu. Yang kedua, gaya-gaya dengan mode TikTok. Kalau hanya sekedar gaya biasa tidak apa-apa. Gaya-gaya berlebihan termasuk tugas memakai seragam, atribut yang berlebihan. Nah, dari situlah ditambah lagi dengan kebingungan masyarakat. Nah, sehingga Polri mengevaluasi kembali dengan seragam coklat itu. Karena sesungguhnya seragam itu kewenangan Polri. Lihat Perpol nomor 4 tahun 2020 pasal 17. Petugas Satpam itu adalah menggunakan seragam yang sudah disetujui oleh Polri. Jadi Polri yang punya kewenangan menggunakan seragam Satpam itu mewarna apa? Seiring dengan adanya evaluasi atau adanya koreksi dari Perpol nomor 4 itu, yang tadinya hanya 48 bab ya, ditambah lagi dengan juknisnya masuk dalam Perpol itu, disitulah ada sebuah analisa bersama, ada sebuah telahan bersama berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat, dari sosmed dan lain-lain, dipertimbangkan. Karena Satpam sudah jadi profesi, Satpam harus mempunyai identitas.
Yang bajunya tidak boleh sama dengan Polri. Seperti halnya di TNI juga sama kan? Ada yang punya identitas, ada baret merah, ada baret biru, ada baret ungu. Di Polri juga sama. Pol Air seragamnya lorengnya beda, Brimob lorengnya beda. Itu menandakan sebuah identitas. Nah, oleh karena itu Polri berpikir supaya tidak membingungkan masyarakat dan Satpam sebagai profesi juga punya identitas, punya kebanggaan terhadap baju, didesainlah baju yang warnanya agak krem. Nah, kemarin pada Husatpam ke-41 sesuai dengan arahan dari Pak Kabaharkam, disetujui Pak Kapolri, diperagakanlah baju itu di 4 titik penyelenggaraan upacara tingkat nasional. Di Jakarta oleh Pak Kapolri sendiri sebagai Irup. Lalu di Sumatera yang mewakili Sumatera itu di Kepri, di Kota Batam, Irupnya Pak Kabaharkam. Di Kalimantan mewakili Kalimantan di Balikpapan, Irupnya Kaba Intelkam. Dan di Bali Irupnya Kabareskrim. Itu diperagakan baju Satpam itu. Mohon dimengerti, itu baru peragaan, belum berlaku. Karena dasar hukumnya, legal standingnya, perponya masih dikoreksi, masih dibahas di Dipkum, masih dibahas di Kumham, sampai nanti ke Seknek, masuk berita acara, ditandatangani oleh Kapolri. Jadi berlaku sosialisasi itu 1 tahun ke depan. Baru 2023 baru bisa diberlakukan. Tadi pertanyaannya, bolehkah kalau memakai baju seragam Satpam baru sekarang? Saya katakan tidak boleh. Karena legal standingnya Perpol nomor 4 masih dalam koreksi. Setelah Perpol nomor 4 dikoreksi, ada tingkat sosialisasi 1 tahun, baru seragam itu bisa dipakai. Yang penting ke depan itu bukan hanya sekedar baju, tapi dengan profesi Satpam, Satpam harus kompeten, Satpam harus terdidik, Satpam harus punya KTA sebagai pelaksana fungsi kepolisian terbatas. Oleh karena itu kita tekankan sekali lagi, yang boleh memakai baju krem dengan celana coklat itu hanya Satpam yang ber-KTA, yang mempunyai PKWT, yang mempunyai social security. Lain dari itu tidak diperkenankan. Apalagi yang namanya Satkamling, mereka sudah mempunyai standar baju sendiri adalah biru-biru atau putih biru. Nah, ini yang harus diperhatikan, dipertegas seperti itu. Nah, kedua, berbicara soal profesi, justru kita harus lebih ke depan memperjuangkan bagaimana Satpam itu punya struktur skala upah. Bukan hanya UMP sekarang itu. Semua meributkan Satpam begini, harus begitu. Tapi lupa, bagaimana Satpam itu harus punya struktur skala upah. Nah, sebelum melocot pada itu, saya ingatkan kembali sekali lagi, bahwa yang mengganti baju Satpam itu bukan beban Satpam. Jadi banyak pengamat yang tidak tahu soal dunia industri security. Berbicara soal baju Satpam, dia tidak mengerti bagaimana baju Satpam itu didapat. Itu bukan Satpam harus membeli baju. Satpam itu dapat pembagian baju 2,5 1 tahun. Itu yang membayar memakai jasa pengamanan. Ya, ditangani dulu oleh BUJP sebagai pengelola jasa pengamanannya. Amortisasi 1 tahun. Dicicil 1 tahun. Itu punya haknya Satpam. Jadi kalau ada Satpam yang harus beli baju, protes. Tapi dengan catatan dia Satpam ya, bukan Satpam perumahan. Mungkin kalau Satpam perumahan dibebankan kepada si kamlingnya, dan dia tidak boleh pakai baju Satpam. Kami Abu Dhabi berkomitmen nanti dengan Korbinmas akan melakukan Korwas Bintek, koordinasi pengawasan bimbingan teknis soal penggunaan seragam itu. Bahwa tentang seragam ini adalah punya dasar dan kewenangan Polri. Abu Dhabi memperjuangkan
memperjuangkan, dan malah kita minta tenggang waktu 2 tahun sosialisasi baju satpam itu supaya betul-betul dipahami, betul-betul dimengerti. Kepada kawan-kawan BUJP, tidak usah panik. Masih cukup waktu untuk menghabiskan kontrak kerja kita. Masih cukup waktu untuk menghabiskan stok-stok yang ada. Yang penting bagi kita, mulai hari ini kita perbaiki pendidikan satpam, bukan asal-asalan lagi. Didiklah satpam sesuai ketentuan Garda Pratama, Garda Madya, dan Garda Utama. Apa jadi? Gantian sekarang saya yang bicara, mungkin Pak Ketum pakai maskernya. Saya kopi dulu ya. Ya, terima kasih Pak Ketum Agus Dermawan. Jadi saya hanya mau mencatat beberapa poin yang disampaikan Pak Ketum, bahwa tadi disampaikan bahwa pengadaan seragam ini adalah diadakan oleh BUJP yang bersepakat dengan pemberi kerja atau user yang dicantumkan dalam PKS, dan BUJP yang mengadakan diamortisasi 1 tahun. Emang bebannya ada di BUJP, tapi tetap kita melakukan pembiayaan itu dari kontrak kerja yang disepakati. Nah, tentunya kawan-kawan satpam ini setelah ditunjuk menjadi pengamanan di salah satu tempat, harus tetap komitmen dengan PKWT yang sudah ditandatanganin, ya, karena realita di lapangan, ya, baru masuk 3 bulan sudah banyak yang resign. Nah, ini tentunya, jadi kita harus menjaga hal itu, dan satpam juga harus berkomitmen. Oleh karenanya tadi komitmen itu penting dalam PKWT. Nah, tentunya bagi para BUJP, kalau ingin hire atau mempekerjakan satpam, tentunya harus sudah yang punya KTA. Nah, ini syaratnya. Nah, kemudian kedua, tadi disampaikan juga, seragam satpam ini penting bagi suatu identitas, apalagi untuk identitas satuan pengamanan. Tapi ini penting, tapi bukan yang utama kalau menurut saya. Yang utama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan satpam itu. Karena kalau satpam sejahtera, pasti BUJP juga akan bagus. Yang dikenal dalam saat ini mungkin pemuliaan satpam. Nah, izin menambahkan Pak Ketum, ya, dalam pemulihan satpam ini banyak yang harus kita benahi. Ya, tadi di Perpol yang baru sudah ada hadiah kado, yaitu kita sudah merupakan profesi satpam. Nah, tentu untuk mewujudkan profesi yang satpam yang profesional harus berkompeten. Oleh karenanya kami di Abu Dhabi ya juga berkomitmen. Kita memberi masukan kepada Korbinmas dan teman-teman BUJP penyelenggara diklat, bagaimana meningkatkan kualitas dari pendidikan Garda Pratama, Garda Madya maupun Garda Utama, sehingga yang dihasilkan adalah hasil training yang benar-benar qualified. Ya, tentunya ada persyaratan bagaimana BUJP diklat yang qualified. Yang kedua, satpam itu harus berkompeten, ditunjukkan dengan uji kompetensi dan sertifikasi yang dilakukan oleh LSP, ya, LSP hal ini yang ada sekarang ini ada LSP PP Polri dan dari Polri. Nah, Abu Dhabi juga berkeinginan untuk menuju ke arah sana, yaitu kita ingin membentuk LSP Abu Dhabi. Ini dari sisi profesi. Nah, juga yang tidak kalah penting, yang di kedua untuk meningkatkan kesejahteraan ini, kalau profesinya sudah bagus, sudah kompeten, remunerasinya, ya, kan ini suatu hal yang yang pokok lah. Saat ini satpam digaji dengan UMP, ya,
Nah, kita dari Abu Japi sudah menginisiasi bagaimana menyusun susu satpam, skala upah, struktur upah satpam untuk profesi satpam. Ini menjadi poin penting juga. Kita berharap di tahun 2022 ini susu satpam sudah terbentuk, tim Pokja sudah terbentuk. Nanti akan terlibat di situ ada Abu Japi, ada APSI, ada komunitas satpam, Kemnaker, Abjasi, Apindo. Yang ujung-ujungnya nanti kita berharap juga ada SKB, 3 menteri lah. Ada Menaker, Kapolri, dan Mendagri atau Menteri Keuangan. Sehingga satpam itu benar-benar punya kepastian sesuai dengan kompetensinya dalam bekerja. Lanjut, kemudian yang paling penting juga bagaimana papannya. Nah, Abu Japi juga sudah menyiapkan kerjasama MOU dengan BTN dalam penyiapan rumah subsidi satpam. Yang kita harapkan di 2022 ini sudah juga mulai akan jalan. Kemarin sudah diinisiasi oleh Ketua Umum BPD Jatim, Mas Rudi. Nah, ini sudah berjalan. Ya, nanti kita harapkan BPD lain juga akan berjalan untuk para BUJP-nya. Dan yang ketiga adalah dari sisi jaminan sosialnya. Ya, jaminan sosial ini ada 2, BPJS-TK, ketenaga kerjaan, dan kesehatan. Untuk ketenaga kerjaan kita sudah ada PKS dengan ketenaga kerjaan. Nah, mari kita optimalisasikan kerjasama ini di tingkat-tingkat daerah. Nah, demikian juga nanti kita akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sehingga apa-apa yang termuat dalam layanan dari masing-masing BPJS itu bisa dioptimalisasi untuk kepentingan para satpam, sehingga satpam bekerja dengan tenang. Nah, yang terakhir juga tidak kalah penting, yaitu bagaimana kita memberikan pemahaman kepada user kita. Ya, kita juga ingin membuat webinar nasional dengan para pengguna jasa security. Ya, nanti kita harapkan ada Kadin, ada Apindo, Abjasi, Abu Japi, Kemnaker, kemudian BPJS Tenaga Kerja, Polri, dan seterusnya. Nah, ini karena menyangkut nanti bagaimana para user tuh tahu penyusunan RAB yang sesuai itu kayak apa sih, terkait manajemen fee dan lain-lain. Ya, nah ini kita harapkan nanti para user paham. Nah, mungkin itu tambahan dari saya untuk melengkapi apa yang disampaikan Ketum. Jadi sekali lagi bahwa seragam satpam ini penting, tapi bukan yang utama. Dan kita memang perlu identitas. Yang paling penting bagaimana kita memberikan kesejahteraan kepada para satpam. Jadi para pemerhati jurnal security, tentunya informasi ini sedikit banyak bisa melengkapi apa yang sudah didapat, apa yang sudah didengar. Bahwa satpam ini adalah sebuah profesi yang harus kita junjung tinggi, harus kita pertahankan, karena industri ini semakin berkembang. Yang saat ini saya memakai data dari BPJS Ketenagakerjaan, sudah 865.000 satpam yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta. Sedangkan yang belum, menurut data masih kurang lebih masih ada 800 ribuan dari total 1,6 juta. Jadi sangat luar biasa sekali potensi untuk jasa pengamanan ini. Yang kedua, perubahan seragam ini menjadi sebuah kultur dari perjalanan profesi satpam. Dari putih biru, dari coklat muda, coklat tua, sekarang menjadi krem, menjadi coklat tua, adalah sebuah perjalanan sebuah profesi satpam. Tercatat dalam sebuah sejarah bagaimana tahapan-tahapan satpam menjadi sebuah profesi yang benar-benar menjadi mitra Polri, mempunyai kualitas, menjadi dekat di mata dan dekat di hati masyarakat. Karena kalau kita jalan kemanapun juga selalu berhadapan, selalu bertemu dengan satpam, sehingga tidak berlebihan. Kalau Presiden kita Pak Jokowi mengatakan dalam pertemuan satpam ke Istana tahun 2018, beliau mengatakan bahwa salah satu wajah Indonesia itu adalah wajah satpam.
ini sebuah profesi yang membanggakan. Mari kita sama-sama kita junjung tinggi profesi ini, kita rapihkan pendidikan satpam, kita rapihkan aturan-aturan yang mengikat sebuah profesi ini. Banyak sekali perjuangan kita ke depan. Kita saling mendukung, kita bersatu padu, tidak usah terlampau banyak perbedaan pendapat di antara kita, apalagi hanya sebatas bisa mengkritisi tapi tidak memberikan solusi. Saya hanya ingin dari Abu Dhabi ini sebagai rumah BOJP, marilah pada saluran inilah kita berkomunikasi, kita berpendapat. Insya Allah Abu Dhabi akan merangkul Apindo sebagai pengguna jasa kita untuk ikut menjelaskan bagaimana satpam seharusnya bekerja, bagaimana satpam seharusnya mendapatkan remunerasi yang baik. Terima kasih kerjasama dengan Jurnal Security luar biasa untuk memberikan sebuah sosialisasi pengertian tentang bagaimana seragam baru satpam ke depan. Masih perlu waktu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Pak Sekjen, terima kasih atas kebersamaan sore hari ini sambil ngopi santai kita. Kita mau bincang-bincang, bisa memperjelas silang pendapat dari media-media sosial yang membingungkan kita semua. Mudah-mudahan bisa ikut mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.